Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Yang kita hormati bersama Ustadzah Ketua Majelis Taklim Kurma beserta jajaran pengurusnya yang dirahmati Allah. Yang kita hormati bersama Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas. Yang saya hormati para ibunda, ustadzah, semuanya yang dirahmati Allah. Mari bersama-sama kita haturkan syukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan kita bisa meluangkan waktu, meluangkan tenaga pikiran, menghadiri majelis ilmu. Langkah demi langkah Allah catat sebagai ibadah. Insya Allah amalan kita semoga selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pahala amal kita untuk siapa? Diri kita, ibu kita, bapak kita, suami, istri, dan keluarga. Semoga beliau-beliau, orang-orang yang kita cintai itu juga mendapatkan bagian pahala dari amal solih kita. Salawatullah wassalamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan salawatnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jenengan salawat berapa kali? 1. Dibalas Allah berapa kali? 10 kali. Untuk itu perbanyaklah salawat sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah lewat ibadah, yaitu mengucapkan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita doakan Masjid Al-Ikhlas, Panti Asuhan Putri, dan Majelis Taklim Kurma plus anggotanya dan keluarganya, semoga Allah berkenan memberikan barokah. Amin. Yang berikutnya, saya tidak terlalu kaget kalau hari Sabtu itu agak berkurang pesertanya, karena sudah dikuras pada hari Rebu. Hari Rebu kemarin ramai sekali. Pakaiannya merah putih ya, kapan ya? Merah putih. Dengan yel-yelnya lagu apa kemarin itu ya? Saling pijet-pijetan, saling ini, Masya Allah, kompak. Sehingga kalau seandainya hari Sabtu itu nggak ada yang datang, nggak apa-apa karena sudah capek hari Rabu. Ya, tapi kalau Sabtu masih datang itu luar biasa, luar biasa. Jadi sangunya, tenaganya, energinya udah habis di hari Rabu. Nah, baik para ibunda yang dirahmati Allah, kita mencoba, sebelum ke sana kita membaca syahadat dulu, raditu billah, terus ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Baik para bunda yang dirahmati Allah, kita mencoba mengungkap dan mengikrarkan rasa syukur kepada Allah atas satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia, yaitu yang berupa nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan. Lawannya merdeka, tidak merdeka. Tidak merdeka artinya dijajah. Nah, terus nikmat kemerdekaan itu dari mana? Kita mulai dari kata-kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ ada kata-kata atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kalimat ini, jadi para pendiri bangsa kita itu ketoknya beriman apa tidak? Sangat beriman. Orang-orang taat kepada Allah sampai mencanangkan atau mengikrarkan kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah, pertolongan Allah, karunia dari Allah. Kemudian bagaimana cara Allah memberikan? Itu mesti ada skenario-skenario yang hanya Allah sendiri yang punya rencana. Kita tahu dalam sejarah itu tahun-tahun itu kan terjadi Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu seluruh dunia mengalami peperangan kecuali Mekah Madinah. Mekah Madinah tidak pernah dijajah, tidak pernah perang. Tapi perangnya dulu zaman Rasulullah perang dengan orang kafir. Nah, para ibunda, jadi pendiri bangsa kita, para pejuang-pejuang bangsa kita ya, itu orang-orang yang taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Mulai dari perang kemerdekaan Pangeran Diponegoro. Pernah dengar Pangeran Diponegoro? Tahun 1825 sampai 1830, perang selama 5 tahun tiada henti. Biasanya pejuang pahlawan itu kalahnya melawan siapa? Kalahnya melawan siapa? Melawan pengkhianat. Rata-rata mesti ada pengkhianatnya. Pangeran Diponegoro juga dikhianati, akhirnya bisa tertangkap. Orangnya bisa tertangkap, tapi semangatnya berjuang tidak pernah padam. 5 tahun. Ketika Pangeran Diponegoro tertangkap, prajuritnya tidak tertangkap, tapi menyebar ke seluruh pelosok tanah air,
di mana prajuritnya itu menetap, di situ mesti mendirikan pondok pesantren, minimal masjid. Itu padahal prajuritnya. Jadi prajurit Pangeran Diponegoro yang menyelamatkan diri, lari ke pelosok-pelosok, mesti mendirikan masjid, pondok pesantren dengan ciri-ciri di depan masjid ada pohon sawo. Ada pohon sawo. Jadi Bunda kalau menjumpai masjid yang sampai sekarang masih berdiri, di depannya ada pohon sawo yang sudah tua, itu besar kemungkinan didirikan oleh prajuritnya Pangeran Diponegoro. Bayangkan, itu prajuritnya seperti itu kelasnya. Apalagi pimpinannya jelas seorang ulama yang top, kiai yang hebat sampai saat itu. Nah, kemudian waktu demi waktu dilewati, sampailah tiba saatnya tahun 45 terjadi perang dunia, di mana yang menjajah bangsa Indonesia waktu itu setelah Belanda kalah dijajah oleh Jepang. Kemudian terjadi perang dunia kedua, Allah punya skenario, Jepang dihancurkan oleh sekutu. Nah, saat itulah bangsa Indonesia memanfaatkan peluang itu untuk memproklamirkan kemerdekaan. Setelah diproklamirkan, apa tugas selesai? Belum. Para penjajah-penjajah yang merasakan nikmatnya bangsa Indonesia ingin kembali. Nah, itulah yang disebut peristiwa agresi Belanda I, agresi Belanda kedua. Ini yang disebut perang mempertahankan kemerdekaan. Di sini ada dua tokoh besar dari kalangan kiai, namanya Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian dari kalangan militer namanya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Panglima Besar Jenderal Sudirman berperang, beroperasi di lapangan, tapi atas petunjuk, doa, dan nasihat Haji Hasyim Asy'ari. Padahal dua tokoh itu dari kubu yang berbeda. Yai Hasyim Asy'ari selaku pendiri NU, Panglima Besar Sudirman dari Muhammadiyah. Dua-duanya berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi kalau sekarang ada usaha-usaha mengadu domba NU dan Muhammadiyah biar bermusuhan, biar bertengkar, biar terjadi benturan, itu memang usaha untuk melemahkan umat Islam. Semoga dua organisasi besar ini dijaga oleh Allah, tetap bersaudara, bersatu, membangun dan menjaga bangsa Indonesia tercinta ini. Nah, kemudian sekarang kita kembali kepada makna merdeka. Bahwa merdeka itu ialah merdeka, ya. Merdeka itu terbebas dari belenggu, terbebas dari penjajahan, terbebas dari tekanan-tekanan. Nah, kita ingin merdeka, ya. Nah, dengan cara apa merdekanya? Baik, sekarang kita urai satu persatu. Kita merdeka dengan la ilaha illallah. Bangsa Indonesia kita tuh cukup bersyukur, harus bersyukur Bapak Ibu, para Ibu. Satu, tanahnya subur, kekayaan alam melimpah di darat maupun di laut, jenis makanan banyak sekali. Di negara sana nggak ada cenil, nggak ada klepon. Negara kita di Kediri itu aja ribuan jenis makanan. Semuanya ada di Indonesia. Kekayaan tambang, kekayaan macam-macam ada semuanya. Makanya kita memohon kepada Allah supaya bangsa kita dijaga dan dilindungi. Nah, apa maknanya kita merdeka dengan la ilaha illallah? Artinya kita merasa aman dan damai. Iya, merasa aman dan damai di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di luar negeri Bu, enten tiang ngelompok ngeten iki kok samenten katai 5 orang kumpul 2 menit gung sampai dibubarkan. Mboten asal. Dados sumami jamaah umroh, jamaah haji pengen rembukan musyawarah ngoten nggih, kok ketok ngelompok sampun terpantau teng CCTV. Kan di semua sudut kota ada CCTV-nya. Langsung didatangi, bubar. Tidak boleh. Nah, kita bebas mau tahlilan, yasinan, pengajian, khataman, membaca Al-Quran, apa saja bebas. Semoga kebebasan ini bisa dipertanggungjawabkan dan kebebasan ini membawa manfaat, membawa kebaikan. Baik. Kembali, merdeka dengan la ilaha illallah artinya merasa aman, merasa damai di bawah lindungan Allah. La ilaha illallah nomor 1 artinya la ma'budu bihaqqin illallah. 1, tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Nah, maka kita menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Merdeka, tidak ada tekanan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Yang kedua, tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah. Seluruh aktivitas kita niati ibadah kepada Allah. Ngaji, ibadah. Cari rezeki, ibadah. Menikah, ibadah. Ngatur rumah tangga, ibadah. Semuanya ibadah, mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, la ilaha illallah, tidak ada yang mematikan dan tidak ada yang menghidupkan kecuali hanya Allah. Yakin? Kalau kita yakin bahwa yang mematikan hanya Allah, yang menghidupkan hanya Allah, kita tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Nyawa semuanya milik Allah dan Allah lah yang menentukan hidupnya dan matinya. Kita berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi para ibunda yang dirahmati Allah, orang itu kalau yakin kepada Allah, taat kepada Allah, hidupnya merdeka, tidak terbelenggu oleh rasa takut. Takut kalau ia melakukan kejelekan baru merasa takut. Takut kalau Allah tidak ridho baru merasa takut. Yakin? Yang hanya mematikan Allah yakin? Iya, hanya Allah yang bisa mematikan dan menghidupkan manusia, bukan karena sesuatu. Kalau sesuatu itu adalah hanya seizin Allah. Kemarin ada orang meninggal gara-gara apa? Gara-gara dia menikah dengan kulon kali, umur endek. Nah, itu tidak. Ajal sudah dicatat sejak umur 4 bulan dalam kandungan. Itu sudah ditentukan oleh Allah ajalnya. Ajal kita makin menjauh apa mendekat? Yakin makin mendekat? Kalau makin mendekat, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan ialah judulnya, kalau mengenai tema ini judulnya beramal cerdas dengan waktu yang ulangi, beramal cerdas dengan waktu yang ya, kita merasa waktu kita sangat terbatas. Karena merasa waktu sangat terbatas, kita cerdas beramal sebanyak mungkin, sebaik mungkin, tidak menunda-nunda dan tidak sedikit-sedikit. Baik, kita kembali.
Merdeka dengan la ilaha illallah, kita yakin bahwa tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali hanya Allah. Maka kita merdeka memohon rezeki kepada Allah Ta'ala, dan kita merdeka memanfaatkan rezeki pemberian Allah dengan ketentuan Allah. Siap merdeka? Siap merdeka di jalan Allah. Nah, lupa kalau di jalan Allah itu kan banyak larangan. Ini roleh, kuno roleh. Jari ini merdeka. Yang dimaksud merdeka ialah bebas menuju selamat. Ulangi, bebas menuju selamat. Itu jadi bukan bebas menuju celaka. Kalau bebas menuju celaka itu namanya istidrot atau diluluh oleh Allah. Wis sak karep-karepmu, tutuk no. Nah, kalau itu sebagaimana dulu pernah kita singgung, malaikat Jibril pernah dawuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dawuhnya? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat kau pasti. Nah, berarti kan tetap tidak bebas. Hidup seperti apapun boleh, tapi ingat pasti mati. Dan mati bukan akhir dari urusan. Mati itu babak baru, cerita baru, lakon baru. Nah, makanya nanti kapan hari kalau ketemu lagi kita akan membahas khusus tentang ini. Tunggu aja tanggal mainnya ya. Sekarang kita kembali ke tema pokok, yaitu syukur kepada kemerdekaan, syukur kepada Allah atas anugerah kemerdekaan. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa memberi balasan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa memberi balasan amal kecuali hanya Allah. Yakin? Yakin? Kalau yakin tidak ada yang bisa memberikan balasan amal kecuali hanya Allah, waktu beramal kita harus bagaimana? Ikhlas. Betul, ikhlas. Dipuji orang ndak urus, dikritik orang ndak masalah. Aku hanya mengharapkan balasan dari Allah. Merdeka atau nggih? Enak di pikiran itu, nyaman, betul. Ibu-ibu rawuh mriki wonten sing sumpek. Betul, hidup dengan gembira karena kita merdeka di jalan Allah, merdeka dengan beriman kepada Allah, merasa cukup dengan perlindungan Allah. Yakin? Nggih. Iya sampeyan iso muni lho kene. Enten bawan kadang-kadang begitu ya. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa memberi balasan kecuali hanya Allah, sehingga hidup kita ikhlas. Apa saja ngarep-ngarep diwales dari Allah. La ilaha illallah, tidak ada tempat kembali kecuali hanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakin kembali kepada Allah? Nah, memang kita kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah itu sebetulnya ada tema ngaji namanya pulang itu menyenangkan. Nah, pulang itu menyenangkan. Biar nggak tumpang so, kita kembali ke tema dulu aja, ke tema dulu. Baik, yakin kembali kepada Allah? Pengen kembali yang bagaimana? Pengen kembali yang husnul khotimah, yang baik, sehingga ayat Allah berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Quran surat Al-Fajr ayat 28. Al-Quran surat Al-Fajr ayat 28. Ibu, firman Allah inilah yang kita idam-idamkan, kita tunggu sampai kita mendapatkan sambutan berupa ini. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang beriman, jiwa yang baik, jiwa yang tunduk kepada Allah, kembalilah
kembalilah engkau kepada Allah Tuhanmu dan masuklah kepada hamba-hambaku yang solih, dan terakhir masuklah engkau ke dalam surgaku. Pengen boten? Nah. Yang berikutnya, ibunda yang dirahmati Allah, kita merdeka karena merasa punya tempat kembali. Tempat kembali kita jelas kemana? Kembali kepada Allah, kampung akhirat. Jurusan mana? Surga. Hati-hati karena kampung akhirat itu dua toh. Surga ya akhirat, neraka ya akhirat. Jelas kembali ke kampung akhirat, jurusan surga. Maka teng surga mboten nate sedih, Bu. Ya mboten nate dikengen umba-umba. Ya mboten nate masak. Makanya teng mriki rada rekoso titik-titik, semangat nggih. Nggih. Kalau memang suatu saat Bunda diserang penyakit kesel, aras-arasen, Rebo wis ngaji, Sabtu dikon ngaji meneh. Jawabnya tadi, beramal dengan cerdas di waktu yang sangat kapan nek ra nggih, bismillah, kapan meneh lek rasa iki. Nah, masalahnya ada kisah penduduk surga itu bertingkat-tingkat. Tingkat-tingkat begitu. Suatu saat di tingkat bawahnya ini ketetesan minyak wangi, parfum, ribut. Ini kok ada parfum yang baunya seharum ini milik siapa ini? Kok sampai seperti ini? Malaikat penjaga menjelaskan, itu tetesan parfum penghuni surga di atas kalian. Luar biasa. Kalau begitu amalannya apa di atas saya ini? Amalannya apa ini? Malaikat menjelaskan, sebetulnya amalnya sama dengan sampean, sama dengan panjenengan, sama, cuman kacanya akeh kono sidik. Ya Allah, andaikan saya tahu begitu, tak giat nih amalku ben. Nah ini berarti kan fastabikul, ayo berlomba-lomba. Kalau agak capek atau malas itu cepat disemangati. Kapan lagi kalau tidak? Nah, kapan lagi kalau tidak sekarang? Kapan lagi kalau bukan saya? Siapa lagi kalau bukan saya? Semangat nggih? Nggih. Kok manten ngisa loyo ngantuk lelep wis ndang sikatan wudu, semangat lagi menambah bekal hari itu. Setelah wudu berpakaian bisa membaca kalimat surat tabarok, bisa membaca istighfar, bisa membaca muawidatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kulhu, dan lain-lain. Sudah sampai jam 9. Apalagi ya yang bisa menambah pahala ini? Ini sudah. Kok masih ada peluang tuh nambah pahala lagi ya? Dengan periode biasanya. Pahalanya apalagi yang bisa dilakukan, monggo. Iya, sudah. Yang pokok mendatangkan pahala ridho Allah gitu loh. Napa niku wau pokoke. Nggih, sampun monggo. Ya mendekati suami, mungkin dipijet, mungkin diajak ngomong yang baik, mungkin saling memaafkan, saling meminta maaf, saling berbuat baik, kan nambah kebaikan toh nggih. Nah, pokoknya rumusnya beramal cerdas di waktu yang sangat enggak lah, gimana nggak terbatas, wong panggilan pulang itu sewaktu. Nah, baik. Para ibu yang dirahmati Allah, merdeka dengan lafaz la ilaha illallah. Yang berikutnya, merdeka dengan lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, cukup bagiku. Ulangi, cukup bagiku. Allah sebagai penolong, Allah sebagai pelindung, Allah sebagai tempat berharap. Cukup Allah saja. Tidak usah bingung-bingung, tidak usah kesana kemari. Cukup bagiku Allah sebagai pelindung, Allah sebagai penolong, Allah sebagai pengayom, dan Allah tempatku bersandar. Yakin? Nyaman hidup model seperti itu. Coba hidup yang tidak seperti itu, Masya Allah.
Rodo atine gelisah sithik, melayu neng mbah, atiku kok gak penak nyapa mbah. Oh, ana sing ganggu nduk. Lah tulake napa mbah? Engko malam Jumat legi, sliramu kudu selametan engkong pitik putih mulus. Pinten mbah? Setunggal, 3 nduk. Khusus sing gedhe dhewe terno nang nggon aku. Kalau kita dengan Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, cukup bagiku Allah sebagai penolong, Allah sebagai pelindung, Allah sebagai pengayom, dan Allah tempatku bersandar untuk memecahkan semua masalah. Yakin? Nah, itulah sebabnya waktu memproklamirkan kemerdekaan, para pejuang selalu melibatkan Allah, mengikutkan Allah dengan lafaz atas berkat rahmat Allah, kabeh ki krana pitulungane Allah. Makanya jenengan kalau mau memulai sesuatu setelah bismillah, biidznillah, insya Allah, kabeh ki krana izin dan kehendak Allah. Kan nggih merdeka to nggih? Merdeka nggih. Nah, muga-muga sing rawuh rene penggalihe seneng, penggalihe bebas, tidak tertekan oleh siapapun. Nah, boleh tertekan. Kalau merasa tertekan itu ketika amal berkurang, ibadah berkurang, dosa bertambah, itu rasanya tersiksa. Ya Allah, iki mau gara-gara aku merok karnaval mau iki, ya Allah, salatku kelenderan gak karu-karuan iki. Nah, insya Allah segera diganti, segera diganti. Baik para ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang merdeka, merdeka dengan melalui pedoman surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Apa artinya ikhlas? Iya, apa artinya ikhlas? Dari segi bahasa, ikhlas itu artinya murni. Ikhlas itu dari segi bahasa artinya murni. Murni artinya tidak tercampur. Murni. Kau dinamakan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena murni menyembah Allah, murni mengabdi kepada Allah, murni mengesahkan Allah. Itulah disebut surat Al-Ikhlas. Nah, dengan surat Al-Ikhlas itu kita merdeka. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu esa, Allah itu ahad, Allah itu satu. Kemudian Allahus Samad, Allah tempat bersandar, tempat bergantung, tempat berharap, tempat meminta, tempat mengadu, tempat curhat, dan tidak pernah mengecewakan. Yakin? Yakin yo yakin Pak, tapi aku yo. Berarti yakin tanpa syarat. Yakin tanpa syarat, wis. Pokoknya jangan sampai pakai tetapi. Lek pakai tapi gak situ. Aku yo yakin tapi ampun, yakin mawon. Biasanya konco yang mempengaruhi. Nyapa sampean ruwet. Wis rampung durung. Wis pirang 2 tahun nek gak rampung-rampung. Alah, melu aku. Neng di rono. Ngono kuwi dosa, ala dosangko. Naudzubillah min wis. Allahus Samad, Allah tempat meminta, tempat berharap, tempat bersandar. Baik itu permasalahan apa mawon, insya Allah dengan bersandar kepada Allah selesai tanpa masalah baru. Lan jenengan selain Allah selesai seketika tapi timbul masalah baru. Nggih, saniki sing diterokne tanpa masalah niku pegadian niku lho nggih. Memecahkan masalah tanpa niku semboyannya. Kita sudah jauh lebih dulu dengan surat Al-Ikhlas, hanya menyembah kepada Allah, bersandar kepada Allah, kemudian memurnikan akidah kita kepada Allah. Sampun, kalau dapat rezeki bersyukur, dapat ujian tawakal, mesti ada solusi, insya Allah.
Nggih, kaya Bunda sing rawuh teng mriki niki lak sudah kenyang dengan permasalahan to nggih. Wis papaire nek trimo keruwetan iki wis parek aku. Nah, ternyata jenengan setelah mengevaluasi, iya ya, biyen aku mengalami ngono ki mergo ngono kae. Aku ngalami ngono mergo ngono kae. Lama-lama pinter dhewe ngalah, mloya-mlayu kesana kemari, jebule penolongnya hanya Allah Taala. Wis saiki tumblek-blek wis madhep mantep hanya kepada Allah, wis menyelesaikan masalah tanpa masalah. Hanya curhat kepada Allah, nek salah ya diakoni salah, terus mengenang perilaku tempo dulu. Kan tiap orang punya masa lalu toh nggih? Punya masa lalu, sudah masa lalu itu oleh Allah disimpan, ditutup rapat, tidak usah diceritakan orang lain, cukup Allah saja. Setelah Allah diceritani, kita matur Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sudah, Allah paham banget, Allah ngerti banget, dan Allah maha memberi solusi dan memberi maaf. Rangoten dong nggih. Nabi Adam alaihissalam menghadapi masalah besar, betul-betul besar. Ternyata penyelesaiannya apa? Istighfar melalui doa minta ampun tadi. Rangoten dong nggih. Nggih, sik sumpek mboten? Iya Pak, ning kene aku ora sumpek kok petona ya. Sampun. Memang Allah menyediakan kita teman, namanya teman itu ialah masalah. Masalah adalah teman. Bagaimana dengan teman? Ya kita mengerti, kita pergauli, kita hadapi, dan kita ambil celah-celahnya untuk mencari solusi. Itu lari dari permasalahan sakit? Boten, mesti ada. Ya, yang masih remaja kapan ndang nikah? Barang nikah, lagi lamaran, wes timbul masalah baru. Ragate nggih pernikahan piye iki? Wes. Begitu nikah selesai, ditunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok nggak ada tanda-tanda punya anak ya? Sampai 6 bulan, sampai wah mulai gelisah. 1 tahun apalagi, 2 tahun apalagi mulai. Begitu muncul si anak seweneng lahir, sing ngomong sopo iki lho. Timbul masalah baru terus begitu. Tapi masalah itu akhirnya tetap bisa dilewati biidznillah dengan pertolongan Allah. Nah, enaknya jadi orang beriman itu seperti itu. Diparingi rezeki syukur, diparingi ujian sabar, tawakal, mencari solusi biidznillah. Ngoten to nggih. Nah, makanya kita tekan dosa sekecil mungkin. Nek saged demen banget ngendikan sang ngendikan yang golek ridane Allah. Dialog golek ridane Allah, bersikap atas ridane Allah. Saged nggih. Nah, nggih. Muga-muga maki suami-suami itu merasakan, ya Allah, istriku bareng majelis kurma lah kok ini api koyok ngene iki. Padahal berpuluh-puluh tahun, pirang-pirang tahun bantai pitung wong, barang ngaji ning majelis taklim kurma lah kok saiki lemah lembut, ibadah rajin, dungane rajin, angger menjelang tidur mesti golek tanganku njaluk ngapura. Walah yo kok gak biyen-biyen to yo. Tidak ada kata terlambat dalam berbuat kebaikan, insya Allah. Nah, bagi yang suami sudah dipundhut oleh Allah, tidak apa-apa memohonnya ampunan kepada Allah. Ya Allah, glorin nate nyentak suami kulo dari sempat yun ngapura, jenengan paring ngapura ya Allah. Nah, itu jalan keluarnya. Akhirnya dua-duanya di ngapura, istrinya di ngapura, suaminya juga di ngapura. Insya Allah, tetap ada hikmah. Ada yang sedih banget, kenapa Bu sedih? Ya gimana daftar haji wong loro suami istri, barang wayai budal suami wis ra ono kare aku tok. Sedih banget. Jangan Bunda, sudah semangat ibadah walau seorang diri. Nanti temannya banyak, di sana bisa bebas berdoa, bebas berbuat baik. Coba kalau ada suami, arep njunjune kok peri wong, kuwi sapa?
Apa ngrewangi wong sih, aku dewi aku sih durus. Pasti ngoten, ada hikmah ngoten. Jadi ndak usah misalnya sedih berkelebihan, boleh, tetapi ada jalan keluar pengganti. Dengan tanpa beliau saya bisa bebas ibadah, bebas menolong, bebas berbuat kebaikan, nanti pahalanya bisa mengalir kepada beliau. Kan ngoten. Saged nggih. Datang apa kok sedih? Lah kita saiki kok nek gantine iki. Sudah Bu, gantinya nanti di surga saja, di surga saja. Masalahnya orang yang ditinggal wafat suami itu kan ada dua macam. Yang satu dungo berusaha titip-titip konco-konco buat duwe konco ndang pengen ndang oleh ganti ada. Yang kedua, tipe kedua, wis bisa niki ae, aku ora bakal golek neh, aku cukup sitok iki ae, aku tak karo anak-anakku, aku tak ngenteni di surga. Ada. Dua-duanya boleh, tipe satu boleh, tipe dua boleh. Boleh, pokok dengan jalan yang benar. Kembali, apa tadi? Merdeka dengan pedoman surat Al-Ikhlas. Sampai ada kata-kata terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai, tidak ada yang membandingi, tidak ada yang menyamai. Allah itu maha kuasa, maha kasih sayang. Yakin nggih? Nggih, sampun pokoknya murni inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillah. Sampun. Baik, para ibunda yang dirahmati Allah, berikutnya kita merdeka dengan berpedoman ayat kursi. Nah, ayat kursi yang dibaca setiap hari, setiap saat itu tidak sekedar dibaca, kita pahami isinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. Allah itu Tuhan kita, sesembahan kita yang tidak ada lain kecuali hanya Dia. Tidak ada yang selain Dia. Hayyul Qayyum. Allah Maha hidup, Maha berdiri sendiri. Terus la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah lalai, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, dan tidak pernah kesulitan mengurus ciptaannya. Mulai dari makhluk paling kecil sampai paling besar, Allah tidak pernah lengah, tidak pernah lelah, tidak pernah lalai. Nggih. Ngoten nggih Bu nggih. Nggih. Walaupun ada seorang yang nyimpen nomor HP bekas pacar di selempit nih, Allah juga ndak lalai. Allah juga ndak lengah, tetap ngonangi. Nggih. Loh, di sini nggak ada. Pak nggih tombol kangen. Kangen cukup kepada Allah saja. Kalau lama nggak berdialog dengan Allah, cepat ambil air wudhu, bisa baca Al-Quran, istighfar, sholawat, sholat sunnah, mendekat kepada Allah. Cinta tertinggi, cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada amal solih. Nah, itu cinta sejati. Kalau cinta kepada orang, itu mesti ada batasnya. Ada batasnya. Kemudian ayat kursi berikutnya ialah terus. Nah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu itu milik Allah. Milik Allah segala yang ada di langit dan di bumi, dan di antara keduanya semuanya milik Allah. Yakin? Jin, setan milik siapa? Nggih, iblis milik siapa? Milik Allah. Karena semuanya milik Allah, kita kalau menghadapi mereka cukup memohon pertolongan kepada Allah. Yakin? Nggih. Doanya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, kula berlindung datang panjenengan, nyuwun perlindungan saking jahatnya setan. Allah mireng boten? Saged, Maha bisa,
Yakin? Nah, kalau sudah yakin itu, kita tidak cari pelindung-pelindung kepada selain Allah. Cukup Allah yang melindungi kita. Dengan jalan apa? Kita memanjatkan doa, kita beramal soleh. Ngaten nggih? Jadi milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Terus tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan, syafaat atau kebaikan apa saja kecuali dengan seizin Allah. Ayatnya itu, hadisnya berbunyi, terjemahannya hadisnya, seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir berkumpul jadi satu, sepakat kompak untuk mencelakakan seseorang, tidak akan bisa terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Yakin? Nggih. Wonten mawon cara Allah menyelamatkan. Kalau tahu kita pas menerima musibah, itu memang jatah dari Allah, kita harus tabah menerimanya, dan Allah memberi ampunan dosa, pahala besar, ganti yang lebih baik. Nah, itu namanya hidup merdeka. Nggak takut dengan siapapun, takutnya hanya kepada Allah Ta'ala. Takut melakukan kejelekan, takut ibadahnya kurang, takut kebaikannya kurang. Beramal dengan cerdas, dengan waktu terbatas. Iya, cepet nanti kalau rada rasa-rasen, rada plungkar-plungker, langsung galingan. Waduh iya, waktunya sangat terbatas. Akhirnya mau cokoran sing mau nih teklak. Kan kadang-kadang wonten bar subuh niku cepat, oh iya waktuku terbatas. Bab ini nanti secara hitung-hitung menit, sebentar lagi sudah biar, sebentar lagi siang, tugas lain sudah menghadang, tugas lain sudah menunggu. Maka cepat, jangan beramal ditunda-tunda. Ngaten nggih, beramal dengan cerdas di waktu. Nah, terus tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali seizin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui yang di depan mereka, yang di belakang mereka, semua Allah ketahui. Tiang sing seneng kali jenengan Allah preso, tiang sing membenci jenengan Allah nggih. Allah yang mengancam, orang yang mengancam jenengan Allah juga Maha tahu. Boten sisa khawatir. Wis omahku tak pawagerane, dipawageri. Nah, boleh masang pager, judulnya pager mangkok luweh kuat daripada pager tembok. Piye maksudnya? Pager mangkok lebih kuat dari pager tembok, maksudnya berbuat kebaikan dengan sesama, lingkungan dan tetangga akan lebih baik. Dipawagri rapet tapi gak tahu serawung karo tonggo belas, arep enek maling tonggoni marahi ngomongi sing gak dikancing sing kono lho. Tapi enek pagere belas, orangnya awehan, ada orang mencurigakan, tetangga tahu, turun tangan langsung, ndak bisa. Nah, pager mang maksudnya berbuat kebaikan. Katen nggih Bunda nggih, itulah yang disebut merdeka. Merdeka tanpa tekanan ketakutan. Ngoten. Lho, sampean gak ro, omahku ngono omah kuno. Wangker to ngono. Angger malam Jumat lagi mesti ana kotekan. Aku nang mburi nek gak diterni suami rawani. Nah, apa ada makhluk yang ikut bertempat di situ? Banyak. Memang banyak makhluk-makhluk yang bertempat di situ, banyak. Sudah mohon saja kepada Allah, ya Allah ya Rob, makhluk sing ganggu kula nyuwun tulung ya Allah, panjenengan lindungi kula, panjenengan sisihaken mereka. Ngoten. Nah, dibunyikan murotal surat Al-Baqarah. Lupa, nah pas tak stylenya Al-Baqarah, HP ini ceblok mati ya Pak. Piye to sampean iki?
Misalnya begitu. Dah yakin saja kepada Allah, Allah mesti menolong kita. Yakin? Nggih. Wallahu khairun nasirin, Allah sebaik-baik penolong. Terus ayat kursi berikutnya isinya ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Jadi tidak ada orang yang mengetahui atau tak mengetahui sesuatu kecuali atas kehendak Allah. Okay. Terus kursi Allah seluas langit dan bumi, dan yang terakhir itu wa huwal aliyyul azim. Allah itu maha tinggi, maha agung, maha sempurna, maha kuasa, maha bijaksana. Yakin? Sampai ayat kursi itu memang paling ditakuti oleh setan. Jenengan sering diceritain ini koto, enten petugas menjaga zakat, zakatnya dicolong, ternyata sing nyolong setan. Sampun toh, sampun. Nggih, ampun toh, sampun. Nggih. Kita melanjutkan yang lain karena bulan baleni engko. Nek bulan baleni iki jenenge tumpang suh apa tumpang tindih? Yes, tumpang. Kalau atas matur teng ibu-ibu, jangan berpikir tumpang suh, tumpang tindih, tapi berpikir fokus, nggih. Waktunya ngaji, mikirne ngaji. Ngaji selesai, tawakal, mikirne perjalanan. Perjalanan selesai, masuk rumah, mikirne rumah. Boten, dados umpama isine ngaji lali rapopo. Panjen mikir ke rumah kok. Sampai di rumah ya bisa senyum. Pulang kerja nggih ngoten, senyum, selesai di perjalanan yang dipikir yang di rumah. Saged nggih? Nggih, ampun sampai gawan sing elek-elek go mule ketok merowengut, berengangang. Terus piye Bu kabare koncoku? Omong apa sampean iki koncoku? Maksudnya digawe gelo koncone ngoten lho, akhirnya go mulih ngoten niku wau. Saged berpikir terfokus nggih. Kersane mboten tumpang napa niku tumpang pecel. Karena ibu-ibu itu biasa berpikir lebih dari satu, makanya gampang ngeluh. Bapak-bapak mboten, bapak-bapak itu linggo ngeten wis nganteng, ngeten iki mikir. Lah ibu-ibu 15 menit anteng. Selebihnya double bisa. Ngeten iki terus mulai mikir, kok mulai iki mampir nang ndi, tuku apa, nang omah wis di sayur apa urung. Ya itu. Ya memang qadarullah begitu. Jadi bawaan memang begitu. Ya nek panjen lumrah, nek sering pusing, itu suami aja yang pengertian. Nah, biasanya kalau sudah pusing, didem-dem oleh beliaunya. Sakit toh nggih? Kenapa beliau tidak pernah sambat pusing? Jarang toh? Jarang, karena terfokus tadi. Alah wae kerja ya kerja, mulai ya mulai, serah mikir apa-apa. Kok kantor kon ndi ya tulunyur, mulai kosong plong gak apa-apa. Ibu-ibu kok pengajian ngeten iki mangke biyo, tempe, tahu, sayur. Teng wingking wonten sing bakulan mboten? Ada yang bakulan? Tolong dibantu nggih. Ngesakne mangke nek bakulane kadung dimasak, njur payu, go mulih neh, monggo nanti dibantu. Mangke jenengan tumbas nek mboten butuh kula betone mangke. Boten, maksudnya jenengan asto mangke diparingaken sinten kan nggih sedekah to nggih. Nah, semoga nanti ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Terakhir, merdeka dengan surat At-Taubah ayat terakhir. Merdeka dengan surat At-Taubah ayat terakhir. Nggih, surat At-Taubah ayat terakhir. Nah, ibu-ibu mesti apa nih? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau faqul. Nah,
Itu doa hebat. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Iku donga sing luar biasa kalau diyakini artinya cukup bagiku Allah sebagai pelindung, penolong, pengayom, pemberi rezeki. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, saya selalu bertawakal kepada Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim, beliau Allah sebagai Rabb, pencipta, pemilik ars yang agung. Ngaten. Diapalne nggih? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bahkan ada yang menjadikan zikir wiritan selalu dibaca berapa kali? 7 kali. Apa jaminannya? Dengan yakin zikir itu 7 kali Allah mencukupi semua kebutuhannya, insya Allah. Sampai di sini apa tadi? Merdeka dengan mensyukuri kemerdekaan. Saya tambah lagi, temanya apa tadi ya? Hidup. Nah, merdeka dengan syukur, hidup lebih syukur, makmur dan subur. Nah, jadi syukur, makmur dan subur. Ngoten. Subur napa nih? Subur rezekine, subur ibadahe. Pak aja sampai subur awak neh ya. Wis pol iki rasane. Baik, itu tadi konsep-konsep supaya hidup kita merdeka dengan meyakini mulai dari la ilaha illallah, meyakini hasbunallah wa ni'mal wakil, meyakini surat al-ikhlas, meyakini ayat kursi, meyakini surat at-taubah yang terakhir. Sampai di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, simpulannya ya, simpulannya sama setiap ngaji, simpulannya sama, yaitu imannya semakin kuat. Imannya semakin kuat, dengan Allah makin taat, takut, yakin. Simpulan kedua, pulang dari ngaji akhlaknya semakin baik, gak gampang nesuan, gak sombong, tidak iri, tidak dengki, tidak jahil, dan seterusnya. Yang ketiga, simpulannya ibadah semakin rajin. Kenapa? Waktu makin terbatas. Nggih, niki nek mboten waspada, waduh getun. Jadu om. Jadu niku mboten asa. Yang betul qadarullah nggih. Umpama aku dhisik dzikirku rada akeh, aku nang tingkat kono. Nah, umpama aku dhisik salat tahajudku rada mempeng, saya di sana. Mboten. Baik. Ada yang ditanyakan? Mboten. Tidak mengurangi hak panjenengan, boleh wonten sing ngrasakaken tanglet bersifat umum. Tanglet bersifat umum monggo. Kalau bersifat khusus nggih. Nggih, WA nggih, WA teng 008 nggih. Nah, James Bond itu 007. Bapak ingatan para ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup, kita berdoa, mudah-mudahan ngaji kita diiringi dengan hidayah dan barokah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimi sultani. Allahumma ighfir lana wa li walidayna
warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih Penyayang, mohon ya Allah, kami pagi ini ngaji bersama di tempat ini melalui wadah majelis taklim kurma. Semua kami lakukan ya Allah hanya ingin mengharapkan ridho-Mu. Untuk itu ya Allah, terimalah amal kami, terimalah ibadah kami, mudahkanlah urusan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Wahai Allah yang Maha Luas, Maha Pemurah, limpahkanlah berkah-Mu ya Allah kepada orang-orang priantun-priantun yang menggerakkan, mendanai, membiayai majelis ini dan semua yang hadir. Berikanlah keberkahan ya Allah, berikanlah rezeki yang lancar penuh barokah, berikanlah anak-anak yang solih-solihah, anak cucu yang birrul walidain, anak cucu yang sukses-sukses semuanya. Wahai Allah yang Maha Pengampun, seberapapun besar dosa kami yakin ya Allah Engkau Maha Luas ampunan-Mu. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa bapak ibu kami, dan dosa keluarga kami. Wahai Allah yang Maha Bijaksana, bimbing kami ya Allah, tuntun kami ya Allah untuk meniti kehidupan ini agar selalu berada di jalan Engkau, selalu di dalam ridha Engkau. Bimbing kami ya Allah dalam mengelola rumah tangga, dalam mendidik anak-anak kami, dalam mendidik tugas-tugas kami, dalam menjalankan tugas sehari-hari. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang benar, kelihatan benar, dan berikan kami kekuatan untuk melaksanakannya. Juga tunjukkan kepada kami jalan yang salah, kelihatan salah, dan tunjukkan kami, beri kekuatan kami untuk meninggalkannya. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Untuk itu ya Allah, persaudarakan kami dalam ridho-Mu, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang rukun, damai, bersaudara. Jauhkan kami dari perpecahan, permusuhan, dan kesalahpahaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi kita berharap ngaji kita diiringi dengan hidayah dan barokah Allah. Wabila wonten atur kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agungipun pangapunten. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.